Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita melangkah pada hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk kami melangkah hari ini. Sebelum kami langkahkan kaki kami sepanjang hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah, dan biar firman Allah ini menjadi penuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Allah kita ambil di dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini kami berjudul 3 kunci agar hati ada ketenangan. Firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, bagaimana pentingnya hati, peran hati di dalam setiap kehidupan kita. Untuk memancarkan kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, kita harus bisa menjaga hati kita. Oleh sebab itu firman Allah dikatakan bahwa pentingnya hati. Oleh sebab itu hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan, dengan hati-hati, supaya kehidupan kita boleh memancarkan sebuah keyakinan bahwa hati itu menentukan segala-galanya. Mengapa hati itu perlu dijaga? Karena hati sebagai pusat perasaan-perasaan dan sebagai pusat pikiran, juga sebagai tempat kedudukan emosi. Oleh sebab itu hati itu harus dijaga supaya tidak diracuni. Hati itu harus dijaga dengan segala kewaspadaan supaya tidak terkontaminasi atau percemaran di dalam hati kita. Sebab pengaruh-pengaruh dunia ini dapat mengganggu hati kita yang sudah baik. Oleh sebab itu hati kita harus dijaga supaya kita dapat memancarkan kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti akan membutuhkan ketenangan. Siapapun dia pasti tidak mau hidupnya porak-poranda, hidupnya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kita semua sepakat bahwa kita berencana, kita punya keyakinan, mempunyai kerinduan hati kita ada ketenangan. Untuk menjadi seorang yang jahat, menjadi seorang yang baik, untuk menjadi orang yang tulus, untuk menjadi orang yang bijaksana, itu pun ditentukan oleh yang namanya hati. Menjadi orang yang suka marah, menjadi orang yang suka emosi, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang mudah bersyukur, itu pun ditentukan oleh hati. Karena hati adalah sebagai pusat pikiran dan perasaan dan emosi itu. Oleh sebab itu hati itu harus dijaga supaya tidak tercemar. Sudah sekalian kasih Tuhan. Saudara, dalam keadaan sekarang ini, dalam situasi, di dalam kondisi yang tidak tentu ini, kita akan membutuhkan yang namanya ketenangan, membutuhkan hati yang tetap tenang. Mengapa? Kalau kita baca Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang 15, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketenangan dan percaya adalah letak kekuatan kita. Artinya dengan tinggal tenang kita dapat berpikir dan kita dapat mengambil suatu keputusan dengan tepat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Kalau hati kita tenang, tidak emosi, kita bisa berdoa dengan baik. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, saudara, kita pasti sepakat bahwa manusia hidup itu pasti akan mencari yang namanya rasa aman, mencari yang namanya rasa tenang, rasa damai, dan apapun akan dilakukannya untuk mencari ketenangan itu. Bahkan sebagai orang percaya pun kita akan butuhkan yang namanya ketenangan. Ketenangan sangat diperlukan di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini.
Bagaimana agar hati kita tetap tenang? Agar hati kita tetap tenang, ada 3 hal, ada 3 kunci yang menjadi perenungan bagi kita pada saat hari ini. Yang pertama, tidak mudah mengeluh. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7, dikatakan firman Tuhan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini, firman Tuhan mengatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Artinya, kalau kita bersyukur, maka kita tidak akan mengeluh lagi. Kalau orang hidup itu pasti mengeluh. Karena ada kesusahan, karena ada kesulitan, karena tidak tahu jalan keluar. Tetapi firman Tuhan mementingkan hati kita supaya tenang, yaitu kita jangan mudah mengeluh. Kalau kita baca Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya, saudara kasih Tuhan, kita harus bersyukur dengan apa yang kita terima saat ini. Entah itu baik, entah itu jelek, entah itu suka, entah itu duka, kita belajar bersyukur. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Saudara, kata orang bahwa uang tidak penting, ya, uang tidak penting, tapi segala sesuatu itu memerlukan uang. Oleh sebab itu, kita jangan mengeluh. Kita harus tetap bersyukur apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana agar hati kita tetap tenang, yaitu tidak dengki, tidak iri hati. Artinya kita harus bersyukur. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-73, Mazmur 73 ayat 3 dan sampai 5. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara sekalian, di sini dikatakan jangan marah karena orang yang berhasil di dalam hidupnya. Tentunya kita pernah mengatakan seperti itu. Berpikir, mengapa dia tidak setia? Mengapa dia tidak pelayanan? Mengapa hidupnya seperti itu? Mengapa dia diberkati? Tetapi saya jangan seperti yang melayani, yang suka memberi, yang suka berbuat baik. Tetapi hidup kita seperti ini. Saudara, firman Allah mengatakan, jangan marah karena orang yang berhasil di dalam hidupnya. Tuhan akan menguji. Tuhan akan memberikan perbedaan-perbedaan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus bersyukur. Kita jangan iri, kita jangan dengki kepada orang-orang yang sedang berhasil. Tetapi kita harus mawas diri. Kita harus tahu, kita harus bisa menjaga hati kita, supaya hati kita ada ketenangan. Supaya hati kita ada ketenangan, kita harus menghilangkan, menjauhkan dari iri hati dan kedengkian. Kita harus bersyukur. Kalau kita baca Kejadian pasal 37 ayat yang keempat tentang Yusuf, saudara sekalian. Yusuf bencilah saudara-saudaranya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Saudara kasih dalam Tuhan, karena iri hati, karena ada kedengkian dalam hati daripada saudara-saudara Yusuf, maka Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia tidak mau ramah kepada Yusuf karena mereka benci, hatinya penuh dengan segala kebencian. Kalau di ayat yang ke-8 dikatakan, jadi makin bencilah mereka kepadanya. Saudara-saudara Yusuf makin benci kepada Yusuf setelah Yusuf menceritakan tentang hal mimpinya. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, supaya hati kita ada ketenangan, mari kita hilangkan kedengkian, kita hilangkan kebencian kepada saudara kita, kepada rekan kita, kepada sesama kita, kepada siapapun dalam hidup kita. Kalau kita masih ada iri hati, kalau kita masih ada kedengkian, maka hati kita tidak akan timbul ketenangan. Hati kita pasti ada amarah, hati kita pasti ada emosi. Tetapi firman Allah mengatakan, jikalau kamu ingin hidup tenang, tinggalkan kedengkian dan iri hati. Yang ketiga, bagaimana agar hati kita tetap tenang? Yaitu berprasangkalah dengan baik, berprasangka positif terhadap sesama kita,
terhadap teman kita, terhadap kawan kita, terhadap saudara kita, terhadap pimpinan kita, terhadap bawahan kita, dan sebagainya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 2-5 berkata demikian, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nafsu itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Artinya saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita sering berprasangka atau menilai orang lain seperti ini? Orang lain lebih berdosa daripada kita. Orang lain lebih bersalah daripada kita. Orang lain tidak benar daripada kita. Kalau ada orang lain berhasil, kita berprasangka buruk. Kadang ada orang lain diberkati, kita bersangka buruk. Kadang orang lain berbuat baik, kita bersangka buruk. Saudara, untuk menjadi hati yang tenang, mari kita tinggalkan prasangka buruk itu. Kita dapat mengoreksi diri kita. Apakah yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sudah benar atau belum? Itu tergantung dalam hati kita. Supaya hati kita ada ketenangan, mari tinggalkan prasangka buruk. Kita harus berpikiran positif terhadap sesama kita. Berpikiran positif kepada rekan, keluarga, atau teman-teman sahabat kita. Supaya hati kita tetap tenang. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, yakinlah bahwa usaha yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Ya. Usaha yang akan kita lakukan tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena kita mempunyai hati yang baik, mempunyai hati yang berbela sungkawa, mempunyai hati yang terenyuh terhadap sesama kita. Kita berpunya hati yang berpikiran positif di dalam setiap kehidupan kita. Artinya saudara sekalian, kalau kita bahagia, kalau kita bisa berbuat sesuatu dengan baik, mari hati kita mau kita pelihara dengan baik. Tinggalkan sifat mengeluh kita, tinggalkan kedengkian, iri hati pada kita, dan tinggalkan prasangka buruk di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biar firman Allah menjadi motivasi untuk kami melangkah sepanjang hari ini. Berkati rekan-rekan kami, saudara-saudara kami sementara melakukan aktivitas pekerjaannya Tuhan. Biar Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memberkati jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.